perkembangan anak usia dini yang berhubungan dengan nilai moral dan agama. Anak usia dini merupakan generasi dalam keluarga dan bangsa. Maka dari itu, pentingnya pendidikan yang baik untuk anak agar mengalami perkembangan yang sangat pesat dan potensi-potensi dirinya bisa berkembang dengan baik. Pentingnya nilai moral dan agama pada anak usia dini tentu saja berasal dari orang tua. Bahkan orang tualah yang bertanggung jawab mengenai perkembangan nilai moral dan agama bagi anak. Nah, karena pendidikan pertama dan terutama itu berasal dari dalam keluarga. Maka dari itu orang tua maupun orang dewasa mempunyai peran penting dalam membimbing, merawat, membawa anak untuk memberikan nilai-nilai terbaik pada moral dan agama, sehingga anak bisa mencapai tingkat kedewasaan yang baik pada masa yang akan datang. Bahkan, lingkungan sekalipun mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan nilai moral dan agama. Maka dari itu, kita sebagai pendidik, orang dewasa, bahkan orang tua, harus benar-benar memperhatikan bagaimana perkembangan anak melalui nilai moral dan agama itu dapat tertanam dengan baik. Pendidikan nilai agama dan moral anak usia dini sangat berkaitan dengan satu yang lainnya. Dengan bimbingan orang tua, anak dapat mengenali siapa Tuhannya dan bagaimana cara beribadah menurut agamanya masing-masing. Di antara juga dengan perkembangan moral. Nilai moral adalah nilai adat dan kebiasaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak harus dibimbing agar memiliki perkembangan nilai moral yang baik. Contohnya, kita bisa membimbing anak-anak untuk dapat berperilaku jujur, tidak berkata bohong, selalu berkata yang baik, tidak mencuri, dan itu adalah sebuah nilai moral yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan orang tua agar memiliki anak-anak yang dapat mengikuti moral aturan yang berlaku di masyarakat itu sangat bermanfaat bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat anak usia dini di mana perkembangan dan pertumbuhannya dalam kondisi puncak keemasan atau golden age. Pada masa ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk mengembangkan kepribadian atau karakter anak. Mendidik anak pada masa ini tidaklah mudah, ibarat memasuki hutan belantara. Mendidik anak pada masa ini sama dengan babat alas, yang artinya seseorang harus memulai dari nol dengan penuh perjuangan, kesabaran, dan ketelatenan agar pendidikan yang ditanamkan dalam diri anak dapat berhasil membentuk karakternya. Hal yang bersifat substansial dengan pengembangan moralitas anak usia dini pada dasarnya masih sangat-sangat memerlukan bantuan dalam beberapa hal, seperti dalam pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, dan juga perkembangan sosial. Tujuan pendidikan dan pengembangan moral anak dalam rangka pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh anak seperti yang pertama, dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dalam relasi dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. Yang kedua, selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. Dan yang ketiga, mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka terhadap perubahan. Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa pendidikan anak usia dini sangat-sangat penting karena pendidikan anak usia dini bertujuan untuk kedepannya bahwa mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar secara sehat. Program pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada anak pada program PAUD. Melalui program ini diharapkan anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud adalah meliputi pembentukan moral agama, Pancasila, perasaan atau emosi, hidup bermasyarakat, dan disiplin. Adapun tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak sedini mungkin
dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai agama dan moral serta Pancasila. Pendidikan moral dan nilai-nilai agama ditanamkan tidak hanya dalam kegiatan ibadah agama yang sifatnya rutinitas, tetapi melalui secara luas dalam berbagai aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup bagaimana penanaman kasih sayang dengan sesama, tanggung jawab, sopan santun, kebersihan dan kerapian, dan juga ketertiban dalam aturan. Dengan demikian, banyak cara, waktu, dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan moral dan nilai-nilai agama dalam aktivitas keseharian anak yang sebagian besar waktunya digunakan untuk berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama erat kaitannya dengan budi pekerti seorang anak, sikap sopan santun, kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan sikap nilai moral dan agama anak, yaitu anak usia dini mempunyai sifat suka meniru karena orang tuanya lingkungan pertama yang ditemui oleh anak, maka ia cenderung meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Disinilah peran orang tua untuk memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Pengembangan nilai moral dan agama pada program pendidikan anak usia dini sangatlah penting keberadaannya. Jika hal itu tertanam dengan baik dalam setiap insan anak, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan selanjutnya. Pengembangan aspek nilai-nilai agama dan moral anak usia dini dilakukan dengan kegiatan pembiasaan rutin dan keteladanan yang dilakukan oleh anak sehari-hari. Membuat seorang pendidik harus merancang kegiatan pembelajaran yang lebih terprogram, apalagi menyangkut media dalam pembelajarannya. Sangat berpengaruh karena pembelajaran anak usia dini masih dalam kondisi bermain yang perencanaannya meliputi hal-hal yang menarik, yang menyenangkan bagi anak. Media akan sangat menunjang aspek perkembangan pada anak. Agama moral yang dapat ditanamkan pada anak usia dini yaitu menanamkan anak-anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, mengajak anak untuk melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik. Yang ketiga, membiasakan anak untuk saling tolong-menolong. Keempat, mendidik anak dengan 3 perkara. Bagaimana hadis Nabi yang artinya, didiklah anakmu dengan 3 perkara, yaitu mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut. Membiasakan anak agar jangan suka berdusta. Mengajarkan anak agar jangan suka marah. Membiasakan anak agar saling menyayangi antara sesama manusia. Mendidik anak dari segi moral dan budi pekerti atau akhlak. Membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Maraknya kids zaman now atau anak zaman sekarang dan hilangnya karakter anak-anak dalam kehidupan sekarang membuat orang dewasa khawatir akan perkembangan anak-anak yang kedepannya. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kids zaman now. Pembangunan karakter merupakan masalah fundamental untuk membentuk umat yang berkarakter. Selanjutnya yaitu pembangunan karakter dibentuk melalui pembinaan akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia, yakni upaya transformasi nilai-nilai Qur'ani kepada anak yang lebih menekankan aspek afektif atau wujud nyata dalam amaliyah seseorang. Pendidikan hadis ini diperlukan untuk menggantikan posisi teknologi media yang terkadang membawa hal negatif dalam pembentukan karakter anak. Pendidikan hadis ini dengan cita-cita bahwa anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial dan meninggalkan pengaruh-pengaruh buruk dari media teknologi zaman sekarang. Dengan menanamkan dan mengajarkan pendidikan hadis kepada anak di masa emas saat banyaknya pengetahuan yang diserap,
memungkinkan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak akan keagamaannya itu bertambah. Jika kita ajarkan ialah pendidikan akan keagamaan seperti akidah, maka pemahaman yang benar akan akidah tersebut dapat menjadi sumber dasar perilaku karakter setiap anak.